pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga kita bisa ada sampai hari ini dan dapat dipertemukan dalam Zoom untuk memuji, memuliakan atas kemenangan yang kita terima dari Tuhan Yesus atas dosa. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, kita bangkit berdiri dan mengangkat lagu pujian Tahun New Era. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh lompat, bersoraklah sebab ini. Haleluya. Ayo sama-sama. Saudara, dengar pesan kata, membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kamu inilah tahun Yore, tanganku bebaskan. Ayo bilang kanan kiri, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh, yang buta, lompat-lompat, bersoraklah sebab ini. Ayo saudara sendiri, saudara sendiri, saudara membawa. Kasih tahu depan belakang saudara. Inilah tahun Yobel, angkat tanganmu. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat, soraklah sebab ini. Ayo. Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, saya persilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan, dan doa akan dipimpin oleh teman kita, Kevin. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu dari kami tidur sampai dengan siang hari ini. Sekarang kami akan melaksanakan ibadah OSIS bersama dengan SMA 5. Tuhan tolong berkati ibadah ini dari awal sampai akhir, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari untuk menghargai firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama, kita mengangkat satu lagu pujian KPPK 144, Firman Hidup. Firman dari semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup, bimbingannya tepat bagi orang sesat.
firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan, yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Kepada pelayan firman Tuhan dipersilakan. Halo, selamat siang ya rekan-rekan sekalian. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Ya, puji Tuhan. Selamat siang untuk rekan-rekan dari SMA 5 yang bergabung bersama kita. Perkenalkan, saya Pendeta Nur Cahyo Teguh Prastyo ya, dari Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Saya termasuk youth pastor ya, pendeta di bagian pemuda. Oke, sekarang kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan topik masih berkaitan dengan peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ya. Nah, kita akan bersama-sama berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kami bisa menikmati nikmat kehidupan bangsa, negara yang diberikan Tuhan kepada kami dengan ketentraman, ketertiban. Kami bisa bahkan beribadah seperti pada hari ini, itu semua karena anugerah Allah. Merenungkan firman Tuhan, nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Roh Kudus pimpin kami. Amin. Saya akan share screen. Lihat bagian-bagian firman Tuhan. Yang pertama adalah saya akan ajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 17, Kisah semoga tampil ya di layar. Tampil nggak ya? Bentuknya ayat. Kisah Para Rasul. Iya, Pak Pendeta. Ayat yang ke-26. Sudah tampil, Pak. Iya. Baik rekan-rekan, saya bacakan firman Tuhan bagi kita sekalian. Dari satu orang saja, Ia, Allah maksudnya ya, telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim dan batas mereka. Dari satu orang saja, Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk seluruh muka bumi. Kira-kira kalian tahu nggak ya satu orang ini siapa? Satu orang ini Adam ya. Dari Adam, karena Adam itu artinya Adam itu manusia. Dari satu orang saja bernama Adam ini Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh bumi. Jadi semua manusia asalnya dari Adam. Ya. Kecuali kalian percaya teori-teori konspirasi jenis lain, ya ada manusia-manusia dari jenis lain, misalnya dari luar angkasa kah, dari alien kah, dari planet Nibiru lah. Kalau kalian percaya teori-teori konspirasi itu ya, maka implikasinya adalah kalau kalian tidak percaya bahwa semua manusia itu berasal dari Adam, maka semua bangunan doktrin Kristen yang kalian percayai akan berantakan. Ya, semua bangunan doktrin Kristen yang kalian akan
Nah, jadi kita kalau ada orang, kalau ada manusia luar, orang adalah keluarga, namanya keluarga manusia. Dan Adam itu, kata Adam itu artinya manusia, itu bahasa Ibrani ya. Nah, saudara-saudara, kenapa saya katakan kalau kalian tidak percaya bahwa semua manusia dari Adam maka semua akan berantakan, doktrin Kristen kita akan berantakan, karena kita percaya nenek moyang kita, maka kita juga percaya ketika Adam jatuh dalam dosa, maka seluruh keturunannya akan berdosa. Dan karena berdosa, maka seluruh umat manusia murka Allah, ada di bawah hukuman Allah. Semua manusia butuh juru selamat. Ya, juru selamat itu namanya Yesus, begitu ya. Nah, saudara, jadi kalau kalian tidak percaya itu semua keturunan Adam, maka kalian tidak percaya bahwa semua manusia itu jatuh dalam dosa. Kalian dengan kata lain mengatakan ada keturunan manusia dari golongan lain yang bukan dari Adam, yang tidak tercemar dosa, dan itu berarti tidak membutuhkan juru selamat. Nah, itu sebabnya hati-hati. Kalau kalian gagal memahami kitab Kejadian, kitab Penciptaan, maka semua doktrin Kristen akan berantakan. Ya, kalian akan menjadi seorang Kristen yang doktrinnya berantakan, begitu ya, tidak sistematis, tidak komprehensif. Dari satu orang ini, ia menjadikan semua bangsa dan umat manusia mendiami seluruh muka bumi, karena Allah memang memberikan mandat kepada manusia, yaitu mandat budaya, untuk manusia itu beranak cucu, ya, multiply, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, kuasai bumi. Artinya manusia itu diberikan mandat untuk menguasai bumi, memenuhi bumi, sebagai apa? Ayat sebelumnya mengatakan dalam Kejadian 1 itu ya, manusia itu menjadi gambar rupa Allah, manusia adalah gambar Allah. Sehingga ketika manusia diminta mendiami seluruh muka bumi, sama artinya seluruh muka bumi itu didiami oleh gambar-gambar Allah. Bumi adalah cerminan-cerminan Allah. Nah, itu saudara ya. Tetapi kisah para Rasul 17 ayat 26 ini, Rasul Paulus juga berkhotbah ya. Dan khotbahnya ini adalah khotbah kepada para intelektual yang ada di kota Athena ya. Kepada orang-orang intelektual di kota Athena, Paulus melanjutkan perkataannya dengan mengatakan Allah atau Ia telah menentukan musim-musim bagi manusia. Sehingga manusia itu menemukan yang namanya keteraturan dalam alam. Karena ada keteraturan dalam alam, maka alam ini bisa diteliti. Alam bisa diprediksi. Karena ada keteraturan dalam alam, ada penelitian dimungkinkan, ada prediksi, ada hukum ditemukan, sehingga akhirnya berkembanglah yang namanya pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Mengapa bisa muncul ilmu pengetahuan kamu pelajari di sekolah? Karena ada keteraturan di alam. Ada keteraturan dalam matematika, ada keteraturan dalam alam, ilmu alam, ada keteraturan yang ditemukan di fenomena manusia, makanya muncul ilmu sosial. Karena ada keteraturan, Tuhan menentukan musim-musim bagi manusia, ada keteraturan di alam, makanya ada ilmu pengetahuan. Karena penelitian dimungkinkan, karena perhitungan dimungkinkan, karena prediksi dimungkinkan. Nah, saudara, karena itulah kamu sekolah. Ya, kamu bisa sekolah itu karena Allah menentukan adanya musim-musim bagi manusia, ada keteraturan. Dan, nah ini yang menjadi tema kita hari ini. Allah itu juga menentukan batas-batas kediaman manusia. Artinya apa? Setiap manusia, suku-suku bangsa, dan bahasa, itu Allah yang menentukan batas-batas kediamannya. Artinya, Allah bergerak di dalam sejarah bangsa-bangsa. Allah yang berdaulat atas sejarah bangsa-bangsa. Sehingga akhirnya Indonesia wilayah mencakup dari Sabang sampai Merauke. Sejarahnya. Dan Allah sejarah itu sampai Merauke. Allah yang menetapkan itu batas-batas kediaman manusia. Mengapa di Borneo akhirnya ada 3 negara? Mengapa di Borneo akhirnya ada negara Indonesia? Borneo itu Kalimantan ya. Ada di Pulau Kalimantan tuh ada Indonesia,
ada Brunei Darussalam, ada Malaysia. Mengapa? Ya karena Allah bekerja dalam sejarah, dan dalam sejarah itu Allah mengizinkan, Allah menentukan batas-batas kediaman dari manusia, suku-suku, bangsa, dan bahasa. Allah menentukan kediaman yang itu ya namanya Singapura. Kecil banget ya, lebih kecil dari itu sekali. Nama Allah yang menentukan. Nah, sampai sekarang akhirnya muncul bangsa-bangsa berganti. Memang kadang-kadang lewat peperangan, memang kadang-kadang lewat kesepakatan manusia, memang kadang-kadang Tuhan kesepakatan. Tetapi balik semua itu ada Allah. Jadi, ya ketika bangsa kita bisa memperingati ulang tahun yang ke-76, adalah semua anugerah Allah. Nah, saudara, kalau saya pribadi lahir sebagai bangsa Indonesia dari suku tertentu, ya, di mana bangsa ini dituntun oleh Tuhan sehingga orang-orang yang ada di dalamnya ya bisa menetapkan dasar negara, menetapkan falsafah negara dan segala macam dengan sangat baik sekali sehingga bisa mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada, dan orang terheran-heran bagaimana bisa Indonesia bersatu sedangkan sukunya di Papua saja bahasanya itu sudah ratusan bahasa, apalagi kalau kita hitung sampai Aceh. Itu luar biasa sekali. Tapi bangsa yang begitu beragam, kalau di negara lain tuh sudah lain itu hanya beberapa suku itu sudah perang antar mereka sendiri, ya di Afghanistan, di mana itu antar Indonesia bisa dianugerahi oleh Tuhan persatuan dari Sabang sampai Merauke, dianugerahi oleh Tuhan dari tengah-tengah berbagai keberagaman. Kalau kita ikut acara-acara event-event dunia begitu ya, atau menyelenggarakan event-event olahraga, itu semua kebudayaan Indonesia ditampilkan dari Sabang sampai Merauke. Saya merasa seperti kayak surga di bumi. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, nanti di langit dan bumi yang baru, semua bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, bahasa, akan membawa kekayaan kepada Sang Raja. Pada Raja segala Raja, yaitu Tuhan Yesus ya. Jadi semua kekayaan bangsa-bangsa akan dipersembahkan kepada Tuhan di langit dan bumi yang baru, alias di sorga. Jadi kita melihat Alkitab memberikan gambaran langit dan bumi yang baru atau sorga itu menjadi begitu indah warna-warni, menjadi begitu luar biasa, penuh dengan keceriaan, penuh dengan warna-warna. Nah, kita aja yang kadang-kadang sering terpengaruh film-film ya. Jadi kadang-kadang bayangan kita tuh surga itu kayak sesuatu yang membosankan. Padahal kalau kita melihat Anda mau mencicipi surga itu kayak apa? Indonesia. Ya, lihat Indonesia itu kayanya luar biasa, saudara ya. Kayak suku bangsanya, budayanya, pakaian daerahnya, apa begitu ya. Itu sangat luar biasa sekali. Nah, saudara-saudara, karena itu, marilah kita belajar bersyukur ketika kita juga melihat negara kita, pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita sudah melalui falsafah negara kita itu dengan atas rahmat, berkat rahmat itu kan anugerah. Rahmat itu kan kasih karunia. Rahmat, anugerah, kasih karunia, itu kan bahasa yang sama sebetulnya. Nah, saudara, jadi untuk menjadi seperti sekarang ini ya, seizin Tuhan menjadi bangsa yang besar seperti sekarang ini, yang luar biasa sekali. Nah, saudara, bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang dimana kita itu sebagai orang-orang Kristen kadang-kadang merasa minder, ya. Kadang-kadang kita merasa minder karena kita minoritas misalnya, ya. Terus karena minder, akhirnya kita menarik diri, kita nggak berkontribusi apa-apa, dan itu kan salah satu bentuk kesalahpahaman, kesalahmengertian kita sebagai orang Kristen. Kalau kalian melihat sejarah bangsa Indonesia, betapa banyak orang-orang dari berbagai suku bangsa, termasuk yang Tionghoa,
ya termasuk yang berdarah Jepang, ikut ambil bagian di dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana orang Kristen turut andil luar peran aktif di dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan dari sebelum perjuangan kemerdekaan juga mereka sudah berperan aktif ya di zaman kerajaan-kerajaan mungkin ya kita lihat. Kita pasti melihat ada saja di zaman bukan kerajaan zaman kolonial begitu ya, di zaman VOC apa itu ya ketika masih berkuasa, kita melihat juga anak-anak Tuhan juga berperan aktif di sana. Jadi kita melihat saudara orang Kristen tidak boleh menjadi orang yang minder ya. Karena dari sejak awal terbentuknya bangsa ini, orang-orang Kristen ambil bagian sangat penting sekali. Ya, sangat berperan sekali, sangat luar biasa sekali. Kalau mau gampangnya kalian searching aja di Google ya, cari tentang tokoh-tokoh Kristen yang berperan sangat aktif di tengah-tengah kehidupan bangsa kita, bahkan menduduki jabatan-jabatan yang sangat tinggi ya, sangat tinggi. Contoh kayak pendahulu kita namanya Bapak J. Leimena ya, Bapak J. Leimena orang Ambon dari namanya ya. Ya kayaknya ya, Bapak J. Leimena seorang dokter, pemerintahan itu diserahkan kepada Perdana Menterinya, Wakil Perdana Menterinya Bapak J. Leimena ya, Perdana Menteri 1 atau 2 begitu waktu itu ya. Saya lupa ya. Nah, jadi kita melihat bahkan soal kepercayaan untuk memimpin pemerintahan di masa-masa krisis itu kepada orang Kristen loh, Bapak J. Leimena. Nah, itu luar biasa sekali ya saudara-saudara. Bahkan bangsa kita lihat hari-hari ini juga mengalami keterbukaan yang sangat luar biasa yang mungkin di zaman saya dulu waktu sekolah mungkin nggak pernah terpikirkan ya. Bahkan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen pun bisa berperan untuk menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan, bahkan dipercaya di dalam pemerintahan. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan dipercaya di dalam pemerintahan. Kadang-kadang saya terpikir ya, berdoa supaya anak-anak Tuhan di pemerintahan seperti Bapak Luhut Panjaitan begitu ya, segala macamnya itu ya, bisa menjadi Yusuf, bisa menjadi Daniel yang memuliakan Tuhan. Kalau Yusuf memuliakan Tuhan di Mesir, Daniel memuliakan Tuhan di negeri kafir di Babilonia, ya sekiranya lah saya berdoa anak-anak Tuhan dengan kontribusinya yang bermacam rupa itu mengambil bagian mengisi kehidupan bangsa ini. Nah, saudara, jadi anak-anak Tuhan jangan pernah minder. Falsafah negara kita aja dimulai dengan pembukaan undang-undang dasarnya tuh atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu kan prinsip Kristen sebenarnya ya. Prinsip Kristen kan mengajarkan tentang anugerah, keselamatan oleh anugerah, hidup ini oleh anugerah, segala sesuatu karena kasih karunia. Ya kan, karena kasih karunia. Nah, belum lagi kalau bicara soal Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan prinsip Kristen juga. Orang Kristen percaya Allah itu Esa. Ya. Di Perjanjian Lama jelas dinyatakan Allah itu Esa. Di Perjanjian Baru juga dinyatakan Allah itu Esa. Meskipun Esanya orang Kristen beda dengan Esanya orang Islam. Esanya orang Islam beda dengan Esanya orang Hindu. Esanya orang Hindu beda dengan Esanya orang Buddha. Tapi sama-sama percaya ketuhanannya. Maha Esa. Dan ajaran Alkitab juga. Alkitab pun mengajarkan Allah itu Esa. Hanya saja dari iman Kristen, Esa itu nyata dalam 3 pribadi. Pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu basic sekali, itu dasar sekali dalam doktrin Kristen. Jadi kita pasti harusnya paham ya. Nah, rekan-rekan, terus apa ya kira-kira kontribusi kita ya? Pertama-tama kita mesti sadar bahwa ketika Allah menempatkan kita di tengah-tengah bangsa ini, itu tidak kebetulan. Karena Allah menguasai sejarah. Ya, Allah menguasai sejarah. Ya, history adalah His story. Ya, sejarah adalah kisahnya Allah. Ya, jadi kalau Anda sampai ada di tengah-tengah bangsa ini, itu tidak kebetulan. Itu pertama yang mesti kita sadari. Ya, sama seperti kita percaya kalau kita ada di dunia ini, lahir dari papa mama, lahir dari keluarga macam apa, itu tidak kebetulan. Anda lahir di Indonesia, itu tidak kebetulan. Saudara ya, dan ya kadang-kadang kita mimpi ya, aduh seandainya saya lahir di Finlandia, seandainya saya lahir di Amerika, seandainya saya lahir di Eropa. Dulu saya waktu masih muda berpikir kayak begitu ya teman-teman ya. Tapi sekarang ini saudara, saya berpikir berbeda. Ya, tetap tanah air itu kecintaan kita sih ya.
Saya pergi ke Singapura 1 bulan, saudara, aduh saya tidak betah dengan makanannya. Ya, cuma 1 bulan saja saya sudah tidak betah tinggal di Singapura. Pengen cepat pulang ke Indonesia, padahal kurang apa Singapura? Itu ya rapi, tertib, bersih. Ya, coba di Indonesia, dalam berseliweran, dibiarkan saja. Sampah bertebaran di mana-mana, bahkan anak-anak Kristen pun ikut buang sampah sembarangan, tidak disiplin, dibiarkan saja. Nah, saudara, tetapi tetap saja ya, kita cinta negeri sendiri, begitu ya. Tetap rindu makanan negeri sendiri, ya. Tetap rindu situasi keadaan negeri sendiri, ya, dengan segala keterbatasannya. Pengen cepat pulang ke Indonesia, meskipun saya cuma 1 bulan di sana ya. Gimana yang 1 tahun ya? Gimana yang 2 tahun? Apa menderita? Bayangan saya begitu ya. Gimana nggak menderita ya? Nah, saudara, karena itu sadarilah kalau kamu ada di Indonesia itu tidak kebetulan. Nah, yang kedua, kontribusinya adalah bagaimana kita mencintai negeri ini. Saudara, tidak percuma Allah menempatkan kita. Yang kedua adalah menempatkan satu talenta masing, dengan bakat talenta masing-masing dan konteks hidup masing-masing. Ya, itu pasti Tuhan punya maksud. Nah, tapi yang terpenting adalah menghadapi semua itu semua, yang penting kita adalah kepekaan. Itu yang kedua ya, kepekaan untuk mengerti apa maksud Tuhan untuk menempatkan saya dengan talenta yang ada sekarang, dengan situasi yang ada sekarang, di tengah-tengah kehidupan bangsa yang sekarang ini. Ya, kalau talentamu bahasa, apa ya kira-kira sumbangsi saya dengan kemampuan bahasa saya? Kalau talentamu matematika, apa ya sumbangsi saya dengan talenta saya matematika? Kalau talenta kamu memperhatikan orang, kepedulian kepada orang, apa ya dari bakat talenta yang Tuhan karuniakan dengan kepedulian yang saya miliki kepada orang di tengah-tengah konteks bangsa ini? Nah, coba kamu gumuli, ya. Coba kamu gumuli, kaitkan antara talenta, kaitkan antara kondisi yang Tuhan izinkan dan juga dengan situasi yang ada, kaitkan dengan kehendak Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Nah, tentu kalau sebagai pelajar, ya, kepekaan yang harus kita miliki adalah ya belajar baik-baik sebagai orang-orang Kristen, belajarlah baik-baik sebertanggung jawab mungkin. Itu wujud kepekaan yang pertama yang bisa kita buktikan. Selagi masih hidup, punya kesempatan belajar, belajarlah baik-baik. Dimanapun sekolahmu, ya, manfaatkan waktu yang baik, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena hidup tidak bisa diulangi. Kalau kayak saya gini, punya banyak penyesalan, tapi saya tidak mungkin memutar lagi waktu kembali ke 20 tahun lalu. Saya nggak mungkin memutar waktu itu, ya. Padahal kalau boleh memutar waktu ya, saudara, saya menyesal. Kenapa dulu saya dulu pernah belajar gitar klasik ya. Saya gitar tuh bukan sembarang kursus gitar, saya belajar gitar klasik, benar-benar saya gitar yang klasik begitu ya. Tapi saya belajar setengah-setengah, akhirnya nggak selesai. Sekarang saya kalau main gitar tanggung-tanggung ya, pinter enggak, jauh begitu ya. Dibilang nggak ngerti juga ya bisa gitu, dikit-dikit. Tapi ya nggak sebaik yang saya harapkan ya, karena saya tidak tekun. Dulu ya, kalau saya ingat ya, saya pernah suka sama satu cewek di masa remaja, dan cewek yang berbau Jepang gitu ya. Dan akhirnya saya termotivasi kursus begitu ya, kursus bahasa Jepang. Tapi karena saya tidak tekun, saya tidak melanjutkan pelajarannya, akhirnya apa? Lagi-lagi setengah-setengah ya. Akhirnya ya sudah, belajar kursus bahasa Jepang untuk dilupakan, hanya bisa watashi wa namai no nuchasyo desu, cuma bisa gitu-gitu aja ya, arigato gozaimasu, cuma bisa gitu-gitu aja. Tapi yang lain-lain udah ya, tidak berkembang. Menyesal. Dulu saya juga pernah bahkan ada orang yang ngajarin saya bahasa Mandarin, privat bahasa Mandarin. Dan saya termasuk yang baik dalam tulisan. Akhirnya lupa semua, lenyap semua. Karena apa? Tidak tekun, tidak dikembangkan. Nah, saya bandingkan ya, ada orang-orang bukan Kristen. Selama pandemi, dia bukan Kristen nih, selama pandemi, dia memakai waktu hanya 6 bulan untuk belajar bahasa Rusia. 6 bulan. Dalam hati saya, geblek, keren banget ya, luar biasa nih orang 6 bulan belajar bahasa Rusia dan bisa ngomong-ngomong dengan cewek-cewek Rusia.
Dan dia YouTuber yang terkenal, kalian pasti tahu ya, Vicky Naki. Ya, Vicky Naki, YouTuber yang terkenal, sekarang jadi orang kaya, penghasilannya besar sekali hanya jadi YouTuber, hanya cuma ngobrol-ngobrol sama orang Rusia, sama cewek-cewek Rusia, ngobrol-ngobrol, dapat duit banyak. Nah, saudara-saudara, 6 bulan dia manfaatkan. Nah, bayangkan ya, pandemi kita sudah 1,5 tahun. Pandemi 1,5 tahun, bayangkan berarti ada 6 bulan kali 3. Itu bisa kalian manfaatkan untuk belajar 3 bahasa. Rusia, Polandia, Korea. Jadi kalau nonton Korea bukan cuma nonton filmnya. Nah, YouTube ada guru karir kalian ke depan, pengen karirnya jadi gamer, silakan. Kalau kalian mau jadi gamer, atlet ya, atlet bidang gamer, ya silakan latihan, tapi serius. Dan kalian jadi atlet di bidang game, sport apa? E-sport ya, elektronik sport ya, e-sport ya. Jadi itu juga ada sportnya. Tapi kalau memang kalian pengen fokus ke situ, ya, kalau memang kalian pengen fokus ke situ. Nah, tapi kalau kalian tidak ingin fokus ke situ, ya carilah yang memang bidang-bidang yang kalian benar-benar bisa ahli di situ. Ya, jangan habis waktu hanya nge-game saja. Itu sayang sekali loh. Ya, orang tidak beriman, orang bukan Kristen kayak Vicky Naki, 6 bulan itu belajar bahasa. Itu kontribusinya minimal keluarganya, minimal keluarganya. Tapi bagaimana dengan kita? Kita bisa bayangkan ya, kalau anak-anak Tuhan mengembangkan kemampuannya, misalnya dalam bidang bahasa saja ya, di masa pandemi aja ya, belajar dari YouTube apa begitu ya, kemudian kalian mengembangkan itu, kemudian kalian dipakai Tuhan dengan lebih leluasa untuk segala keperluan baik di pelayanan gereja maupun kehidupan bangsa ini. Wah, anak-anak Tuhan sangat jadi berkat. Nah, teman-teman, itu yang kedua ya, coba untuk peka apa yang bisa kalian gumuli, hubungkan antara talenta, kesempatan, situasi, dan kehendak Tuhan. Ya, coba kalian peka menggumuli itu, ya, minta kepekaan dari Tuhan. Dan yang ketiga, mungkin ya secara praktis ya, setialah dalam perkara-perkara kecil. Yang ketiga itu setialah dalam perkara-perkara kecil. Apa yang kalian bisa lakukan hari ini. Jangan juga kalian ngimpi besar, tapi juga akhirnya jadi melakukan yang di luar kemampuanmu. Paulus mengatakan setiap orang itu sudah diberikan takaran iman masing-masing, ya. Jangan berpikir melebihi apa yang Tuhan kehendaki. Jadi ya sesuai takaranmu saja, ya nggak usah iri dengan orang lain, nggak usah cemburu dengan kemampuan orang lain, setia saja dengan yang ada, dengan yang kecil. Setia dengan perkara kecil itu kunci keberhasilan orang Kristen. Setia dengan perkara kecil. Ada duit seberapa, setia saja, kelola itu. Ada waktu berapa, setia saja, kelola waktu itu. Otakmu kemampuannya cuma seberapa, setia saja, kelola kemampuan otakmu yang tidak seberapa itu akan jadi berkat bagi orang. Ya, itu akan jadi berkat bagi orang. Setialah dalam perkara-perkara kecil, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan kamu upah, dan mengatakan, baiklah hambaku yang baik dan setia, marilah masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, saudara, itu 3 ya, 3. Nah, yang keempat yang kalian bisa renungkan juga, saudara, yang keempat itu kalian bisa memikirkan tetap bahwa keberadaanku di tengah-tengah bangsa ini tetap tidak terlepaskan dari iman Kristenku. Artinya tanggung jawab untuk membawa terang Tuhan. Ya, tanggung jawab untuk membawa terang Tuhan lewat Injil. Itu di sekelilingmu akan binasa, masuk neraka, hanya kenal kamu sebagai orang baik. Itu kamu berdosa besar ya. Orang hanya kenal kamu hanya sebagai orang baik. Nah, tapi bayangkan kalau orang yang kenal kamu mengatakan dia adalah orang Kristen yang baik, tapi juga orang yang telah pernah memperkenalkan saya kepada Juru Selamat, telah memperkenalkan saya kepada terang itu, terang yang sejati di dalam Kristus Yesus. Jadi yang keempat, sebagai kontribusimu bagi bangsa negara, selain menjadi Kristen yang baik ya, selain kamu tadi tetap
belajar bersyukur, tidak kebetulan kamu di tengah-tengah bangsa ini, terus peka, mengkaitkan antara talentamu dengan situasi dan rencana Tuhan. Dan yang ketiga, selain kamu juga setia dalam hal-hal kecil, maka yang keempat, kamu harus belajar untuk Injil, terutama lewat Injil. Ya, jadi kalau ada tetap kamu harus buka mulut. Bagaimana mungkin orang diselamatkan kalau dia tidak dengar Injil saja, alami secara organik saja, tidak perlu dibuat-buat begitu ya. Dengan motivasi yang tulus, ketika ada orang-orang yang kamu lihat putus asa, butuh pengharapan, kehilangan makna hidup, ceritakanlah Injil tentang Yesus yang memberikan makna hidup. Yesus yang telah mati dan bangkit memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya. Ceritakan kepada mereka yang masih mencari-cari kepastian. Berikan kepada mereka berita tentang kepastian, tentang Injil dan kehidupan kekal, tentang kerajaan Allah. Kalau memang ada kesempatan, sampaikan itu. Tidak perlu jadi orang aneh. Contoh, saudara ya, contoh. Kalian tahu seorang komika, seorang komedian, namanya siapa tuh yang dari Manado itu ya, komedian yang dari Manado itu ya, saudara ya. Dia itu, bayangkan ya, bisa dengan gayanya yang alami, yang lucu-lucu itu, yang konyol itu, dia bisa bicara dengan semua kelompok orang, bahkan bicara tentang firman Tuhan. Tapi orang tidak sebel gitu ya. Jadi bayangkan ya, ini komika nih hebat sekali nih ya. Dia bisa bicara, bahkan bicara prinsip-prinsip Kristen, dia bisa bersaksi tentang firman Tuhan kepada semua golongan orang, apapun agamanya, tapi orang tidak sebel. Ya, orang malah, bayangkan orang-orang Kristen harusnya seperti itu ya, menghadirkan iman Kristen itu secara alamiah, secara natural, dan orang tidak perlu memandang kita tuh aneh, begitu kan? Tetapi ya kalau memang kita dipandang aneh ya sudah, itu resiko ya. Tapi kalau memang kemudian gaul sedemikian rupa, jadi anak gaul, ya tetap jadi anak gaul ya. Tetapi ketika ada kesempatan, Injil tetap diberitakan, firman Tuhan disampaikan, dan orang tetap gembira-gembira saja, orang tetap having fun saja, wah itu asik juga ya. Nah, itu komika itu luar biasa sekali sih bagi saya ya, dengan talentanya, dengan keunikannya dia berkontribusi ya bagi bangsa ini. Tidak hanya berkontribusi dalam hal menghibur orang, tapi juga menyampaikan berkat Tuhan, Injil Tuhan, lewat gayanya yang lucu, gayanya yang jenas, saudara. Nah, itu poin keempat, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, tetap Injil harus diberitakan. Nah, kira-kira dari 4 poin ini, kira-kira apa sih yang bisa kalian pikirkan tentang kontribusi kalian di tengah-tengah bangsa ini? Ya, kalau mau bicara detail-detail mungkin bisa banyak sekali ya. Tapi ya setia dalam perkara kecil saja. Kalau kalian memulai misalnya dengan membentuk kelompok kelompok diskusi. Ya, kelompok diskusi. Kalau memang tuh hal kecil yang Tuhan percayakan, ya mulai saja dengan itu ya. Kelompok diskusi menunjukkan kepedulian tentang sesuatu di kota ini. Misalnya kalian peduli tentang keadaan sampah di kota ini. Mulailah dengan kelompok diskusi yang nanti diwujudkan dengan aksi misalnya ya. Kalian bikin kelompok diskusi yang diwujudkan dengan perencanaan dan aksi. Berbuat sesuatu untuk kota ini. Menjaga kebersihan kah, atau peduli kebersihan kah, atau peduli AIDS kah, atau peduli pergaulan sehat kah. Anak remaja peduli ketertiban dalam lalu lintas kah, itu bisa kalian lakukan ya. Topik-topik filsafat ya, filsafat dan Alkitab bisa juga ya, mulai dari kelompok diskusi tentang filsafat dan Alkitab. Kalian kritisi video-video yang muncul, kritik-kritik ilmu pengetahuan terhadap Alkitab misalnya, bikin kelompok diskusi di sekolahnya masing-masing. Nah, itu mulai nanti di mahasiswa kalian sudah terbiasa ya, di mahasiswa sudah terbiasa karena dari SMA sudah terlatih ya. Itu contoh hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan, kontribusi sama-sama masih sekolah ya. Nah, kiranya ini juga menjadi bekal buat kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahu bahwa kita tidak perlu minder. Bangsa Indonesia adalah bangsa kita juga, bukan milik mayoritas. Bangsa ini adalah milik semua komponen masyarakat, baik yang katanya jumlahnya banyak dan katanya jumlahnya sedikit. Itu milik semua orang.
Karena itu berkontribusilah dengan apa yang kamu bisa, tetapi dengan tetap menjunjung tinggi panji Injil Kerajaan Allah. Ya, jadi berkat untuk dunia ini. Nah, itu saja dari saya, saudara. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa ya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih karena kesempatan yang singkat ini kami bisa berbagi buat teman-teman. Ada Allah yang mengendalikan sejarah bangsa-bangsa. Dan kami bisa berkontribusi untuk mengupayakan hal-hal praktis, mengupayakan hal-hal yang bisa kami pikirkan. Ialah kami juga bisa menunjukkan rasa hormat kami, tribute kami kepada bangsa ini dengan menjadi seorang yang setia pada hal kecil. Kami menjunjung tinggi panji kerajaan Allah, tetap menjadi Kristen yang beridentitas, dan kami mau juga hidup peka. Apa kira-kira sumbangsih kami di tengah-tengah bangsa ini yang Tuhan ingin kami kerjakan, karena tidak kebetulan kami ditempatkan di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Berkatilah teman-teman di SMA 5, berkatilah teman-teman di Kalam Kudus, semuanya tetap hidup mengasihi Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk hambanya, Pak Pendeta Nur Cahyo. Kita bisa mendapatkan bahwa Allah berdoa dalam hidup kita, dan Allah sudah menentukan kita dari sejak dulu, dan kita bagaimana menggunakan setiap apa yang sudah Allah berikan itu untuk menjadi kemuliaan dan kontribusi bagi bangsa dan negara. Baiklah, mari kita menyaksikan doa dan harapan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, di HUT yang ke-76. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. COVID-19 di tanah air terus melonjak. Pembatasan kegiatan Panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat perkantoran dan industri dan mengatasi positif virus corona.
Mania dari kelas 12 IPS SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Saya yakin dan percaya kasus COVID-19 di Indonesia akan menurun dan Indonesia akan kembali pulih. Kita bisa, Indonesia pasti bisa. Halo, saya Grace dari kelas 12 IPS mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 tahun. Semoga di usia yang ke-76, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia semakin bisa ditegakkan. Terima kasih. Halo, nama saya Divara Toronting, kelas 11 MIA SKS, SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Doa dan harapan saya, semoga Indonesia semakin jaya dan kasus COVID-19 dapat berkurang, Indonesia bisa pulih dari masa pandemi ini. Dan juga saya harap bagi generasi muda Indonesia dapat terus berkarya dan membawa nama baik Indonesia. Halo, saya Gloria Chansa dari kelas 11 IS SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Doa dan harapan saya, semoga bangsa Indonesia dapat lebih dikenal di mancanegara dan semua anak Indonesia dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas. Saya Kimberly dari kelas 11 IIS SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Harapan saya bagi Indonesia, semoga Indonesia bisa semakin maju, semakin kuat dan semakin tegas dalam menghadapi dan menangani kasus COVID-19 agar Indonesia bisa segera pulih dan terlepas dari pandemi ini. Halo, nama saya Gloria dari kelas 12 MIA. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Semoga untuk kedepannya Indonesia dapat menjadi negara yang lebih maju dan juga untuk pandemi yang sedang terjadi di seluruh dunia ini, khususnya Indonesia. Semoga Indonesia lekas sembuh dan pandemi ini dapat berlalu. Hai, nama saya Kisha Mintang dari kelas 12 MIA SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Doa dan harapan saya bagi bangsa Indonesia yaitu semoga Indonesia cepat pulih dari pandemi ini, makin rukun dan damai. Halo, nama saya Jonas Yosona Melaka. Saya dari kelas 11 MIA SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Harapan dan doa saya untuk bangsa, semoga kita selalu senantiasa dilindungi oleh Tuhan dan bisa melewati masa pandemi ini. Halo, saya Kristina Sun dari kelas 12 IS SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Saya ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Doa dan harapan saya untuk Indonesia adalah semoga Indonesia lebih maju dan jaya lagi. Halo, nama saya Javiera Menjak dari kelas 11 MIA SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Ingin mengucapkan Dirgahayu bangsa Indonesia. Harapan dan doa saya kepada bangsa Indonesia yaitu masyarakat Indonesia bisa terhindar dari wabah penyakit pandemi ini. Dan juga kepada seluruh generasi muda yang bisa membangun negeri tercinta ini. Hai, saya Jovan Antoko Sabudah dari kelas 11 IPA SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Saya ingin mengucapkan Dirgahayu untuk bangsa Indonesia yang ke-76. Doa dan harapan saya untuk bangsa Indonesia ke depannya adalah Indonesia bisa cepat pulih dan terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Dan juga Indonesia bisa menjadi negara yang terdepan yang melahirkan generasi muda yang cerdas dan berkarakter. Halo, saya Agnes dari kelas 12 IPS SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Harapan saya bagi Indonesia yaitu semua yang terbaik dan yang paling penting untuk cepat sehat dan sembuh dari wabah yang sedang melanda. Terima kasih.
Semoga setiap doa dan harapan yang sudah kita tadi dengarkan, biarlah Tuhan menjawab dan bisa kita terima untuk menjadi berkat buat bangsa dan negara kita. Baiklah, untuk persembahan bisa teman-teman kumpulkan di rumah, dan nanti ketika di sekolah, ketika tatap muka bisa dikembalikan. Ya. Mari kita mengangkat satu pujian untuk persembahan kita. KPPK 50, Hitung Berkat Tuhan. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karunia-Nya. Adakah berat bebanmu menentang, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih terbaik. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terbeli. Dalam pergumulan bumi dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Dia mengirim malaikat yang menjaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Itu berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Itu berkat satu persatu, itu berkat yang melimpah padamu. Doa persembahan, saya persilakan teman kami, Brian. Ya, doa penutup sekalian dan persembahan, saya persilakan untuk Bapak Pendeta Nucahyo. Saya, Alasius. Iya, Bapak Pendeta. Alasius. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kesempatan melayani Tuhan lewat persembahan ini. Tuhan, pakai setiap persembahan kami untuk digunakan bagi pekerjaan Tuhan, baik di SMA 5 maupun di Kalam Kudus Jayapura. Kami serahkan rekan-rekan yang sudah melayani hari ini. Tuhan berkati mereka dengan sukacita terus melayani Tuhan. Dan juga ketika kami hendak melanjutkan aktivitas kami hari ini, Tuhan juga yang menyertai kami sekalian. Dan kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ya, untuk pengumuman kami persilakan kepada OSIS. Pak Brando dipersilakan, mungkin boleh. Gavin mungkin boleh berhenti share screen. Pengurus OSIS SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura mengucapkan terima kasih kepada penata layan dan pembawa firman hari ini.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Selanjutnya mohon perhatian untuk pengumuman ibadah OSIS yang akan datang. I put on my best fit, your song got me texting. I cannot wait to get out the door. We going to the house of the Lord. Yo, come on now. Hey. See, on the first day I made mistakes, and on the second day I lost my way. But on the third day I found your grace, and ever since then, ain't been the same. Mewakili pengurus Komisi Youth Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura, kami mengundang teman-teman hadir dalam Youth Community yang akan diselenggarakan pada. Demikian info ibadah OSIS hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom semuanya. Selamat siang. Shalom. Baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah dengan tepat waktu. Terima kasih juga untuk teman-teman dari SMA Negeri 5 Jayapura yang sudah bergabung bersama kami untuk mengikuti ibadah OSIS di hari ini. Selanjutnya itu saya akan mengumumkan soal juara lomba tarik tambang. Jadi yang menang yaitu kan soalnya pemenang kah belum? Sudah. Dia pemenang tuh dari kelas 11 MIA atau 11 IPA. Dong tuh sampai 1000-an lebih dong vote dong baku lomba sama anak kelas 12 IPA. Sampai 1200-an kalau tersalah. Jadi banyak sekali pengunjung untuk di akun OSIS SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Mungkin ketua kelas bisa on-cam dokumentasikan dulu. Mungkin ketua kelas bisa on-cam biar kita dokumentasikan. Kalau enggak perwakilan juga boleh. Apakah ada? Oke, jika tidak ada, kalau gitu kita next saja sudah. Oke, kita next ke lomba kuis. Halo, suara saya masih terdengar? Iya, Kak, sudah. Lomba kuis yang menang ada yang tahu kah tidak? Oh, sudah ditayangkan, jadi nggak apa-apa udah. Lomba juara satunya yaitu Kimberly Narahawarin. Selamat buat Kimberly. Oke, selanjutnya kita akan nonton video mural. Yang kemarin kegiatan yang sudah dilaksanakan tanggal 17 Agustus dan per kelas sudah ada ya. Boleh ditayangkan. Ini kreativitas dari masing-masing kelas. CEO, entrepreneur, born in 1964, Jeffrey Bezos. Come on, Jeffrey, you can do it. Pave the way, put your back into it. Tell us why, show us how. Look at where you came from, look at you now. Oke, selanjutnya saya akan ingat buat teman-teman semua, kalau minggu depan kita akan ada CCA, terus kita ada ulang tahun sekolah kalau nggak salah ya Pak Guru.
itu kita akan ada workshop dan lain sebagainya. Jadi siapkan kamu punya mental, rajin belajar untuk kita bisa menang di CCA. Terus saya mau infokan buat anak kelas 12 sama kelas SKS untuk jangan lupa daftar di PF 2021 dari Universitas Pajajaran, karena dari situ kan bisa dapat info jalur masuk PTN, info beasiswa, terus tentang motivasi-motivasi kuliah, dan juga info dari Universitas Pajajaran. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Guru. Ada Kak tambahan. Silakan. Oke, mohon perhatiannya sebentar. Saya akan menjelaskan teknis cerdas cermat Alkitab yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 September mendatang. Nah, untuk mekanisme CCA ini, nanti akan ada 3 babak, yaitu babak penyisihan, babak semifinal, dan final. Untuk babak penyisihan dan semifinal, nanti akan menggunakan platform Google Form, dan khusus untuk final menggunakan quizzes. Di babak penyisihan ini, semua siswa wajib mengikuti. Nanti akan dibagikan 7 link berbeda ke masing-masing kelas. Dan ada waktu pengerjaannya. Selanjutnya dari babak penyisihan itu akan diambil 3 orang per kelas dengan skor tertinggi untuk lanjut ke semifinal. Di semifinal akan diambil lagi 1 orang dari masing-masing kelas. Jadi totalnya nanti ada 7 orang yang akan lanjut ke final. Nah, di final 7 orang yang tadinya lolos akan memperebutkan 3 besar, juara 1, juara 2, dan juara 3. Untuk hadiahnya nanti, juara 1 akan mendapat pulsa sebesar 200.000, juara 2 150.000, dan juara 3 100.000. Dan akan dapat sertifikat juga. Jadi silakan mempersiapkan diri. Terima kasih. Mungkin dari Ketua OSIS SMA Negeri 5 Jayapura, ada yang mau disampaikan atau dari guru-guru SMA 5? Halo semuanya, saya Augustino Giovanni, Ketua OSIS SMA Negeri 5 Jayapura. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman OSIS Kalam Kudus atas undangan ibadahnya pada siang hari ini. Semoga hubungan kita OSIS Kalam Kudus dan OSIS SMA Negeri 5 Jayapura terus berjalan dengan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih semua siswa OSIS. Kita dokumentasikan dulu ya. Nania, nanti Pak Guru ada tambahan ya. Oh, silakan Pak Guru. Sebelum ini kayaknya kita dengar Pak Guru punya dulu. Sebelum cekrek-cekrek. Iya. Silakan Pak Guru. Baik, terima kasih untuk Pak Pendeta Nur Cahyo dan yang melayani kita hari ini juga pelayannya dari kelas 11 SKS. Terima kasih untuk teman-teman dari SMA Negeri 5, Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, dan semua siswa. Dan siswa dari SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Nah, ada satu kegiatan yang nanti SMA 5 juga ikuti ya, sekolah penggerak, yaitu kegiatan anti perundungan. Nanti untuk siswa SMA Kalam Kudus kita akan memilih duta-duta anti perundungan untuk sekolah penggerak. Nah, saya tidak tahu SMA 5 sudah kah? Kalian sudah dipilih? Kalau belum, mungkin bisa ditanya. Nanti untuk link yang dibagikan oleh panitia, oleh Ibu Angel dan teman-teman, itu khusus untuk SMA Kalam Kudus. Nanti minta waktu, nanti dia punya penjelasan singkat saja dari Ibu Angel. Silakan Bu Angel, singkat saja.
Nah, ini juga penjelasan untuk SMA 5 juga, nggak apa-apa sih. Tapi kalau SMA 5 sudah lakukan, ya berarti SMA 5 duluan. Bu Angel, silakan waktunya. Ya, terima kasih Pak Guru Jerry. Ya, selamat siang teman-teman guru dan para siswa SMA Kalam Kudus dan SMA 5, Bapak Ibu guru juga semua. Sedikit sekilas mengenai program kita, mengenai sekolah anti perundungan yang akan kami sosialisasikan dalam beberapa waktu dekat. Jadi sekolah anti perundungan itu seperti program kita itu untuk sekolah penggerak. Jadi anak-anak yang nanti terpilih akan kami kelompokkan menjadi agen perubahan. Nah, tugasnya agen perubahan ini adalah mengkampanyekan mengenai anti perundungan, anti bullying yang sering terjadi atau kita temui di beberapa sekolah. Ya, jadi mungkin nanti Bu Guru akan share Google Form berupa kuesioner yang akan Bu Guru bagikan di kolom chat. Kalian bisa klik dan isi formnya, dan semuanya itu nanti akan panitia, Bu Guru, Miss Debbie dan Bu Deslin bersama dengan Pak Jerry akan melihat lagi dan memilih 30 siswa yang akan ditentukan menjadi agen perubahan. Nah, dari agen perubahan itu nanti akan diberikan seminar dan pelatihan-pelatihan yang waktunya nanti akan kami tentukan dan akan menjalankan program mungkin nanti beriringan dengan kegiatan-kegiatan OSIS berikutnya. Seperti itu ya. Oke, kalau bisa begitu sekarang saya share ke Pak Guru itunya. Alinya. Sekarang silakan. Kan waktunya kan hanya singkat sekali untuk ngisi, untuk diisi oleh siswa SMA Kalam Kudus ya. Ya, oke. Belum di-share, Bu? Iya. Oke. Silakan dilihat di kolom chat. Ada Google Form di situ, silakan diklik. Oke, Pak Cahya, silakan. Terima kasih ya sudah melayani kita. Terima kasih semua. Ya, terima kasih semua. Terima kasih Pak Cahyo. Waktu isinya berapa lama supaya bisa siapkan untuk foto bersama dulu? Pak Cahyo sudah keluar ya, kalau bisa ambil foto dulu. Ini kan isinya nggak lama ya? Tidak lama Pak Guru, cuma satu pertanyaan saja. Ya, satu pertanyaan, kalau bisa nggak sampai 30 detik. Ya. Iya. Silakan, kemudian nanti setelah selesai ini kita langsung foto bersama. Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 5 adakah? Mungkin ada sambutan kah? Atau pidato kah? Atau wakil kepala sekolah? Tadi Ketua OSIS SMA 5 sudah Agustino ya. Pasti lahir di bulan Agustus tuh Agustino? Iya, Pak. Iya. Saya sudah tebak pasti Agustino. Tanggal berapa ya? Tanggal 17, Pak. Wih, luar biasa. Happy birthday ya Ketua OSIS SMA Negeri 5. Gitu ya. Pak. Tuhan berkati ya. Selamat ulang tahun Ketua OSIS SMA 5. Selamat ulang tahun Agustino, Tuhan Yesus berkati. Birthday Agustino. Oke, sudah diisi. Kita foto bersama. Terima kasih ya Bu Angel. Tinggal tunggu nama saja yang masuk begitu ya. Ini sudah lewat berapa nama ya? Kelihatan sekali lewat. Siapa yang bisa foto ini? Ada 118 orang ini 2 kali atau 3 kali foto atau bisa 1 kali foto ya? Satu, 2, yang foto ya, saya sudah hitung. Kasihan deh lu, kalian sudah begini nggak ada yang foto. Pak Guru, nonnya bisa tapi cuma 49 orang. Mungkin teman-teman yang lain bisa bantu. Oke, silakan. Oke. Yang lain bisa on cam.
1, 2, 3. Oke. Sudah, Dania? Sudah, Pak Guru. Nggak terasa, Dania? Wah, Jatuh, Pak Guru. oke ya. Saya kembalikan ke Dania. Oke, dari ibadah kita sudah selesai, pengumuman semua sudah disampaikan. Mungkin ada kepala sekolah dari SMA Negeri 5 Jayapura. Oke. Jika tidak ada, teman-teman diizinkan untuk keluar karena kita sudah selesai. Makasih semuanya. Bye-bye. See you. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Selamat tahun Yesus berkati. Selamat malam ya. Baik, berkati. Iya, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Brando. Selamat ulang tahun Bu Tio. Happy birthday to you, Bu Tio. Happy birthday to you, Bu Tio. Kemarin di mana itu ya? Di tempat ulang tahun. Yang ulang-ulang tahun kita. Bu Angel. Tio. Bu Angel belum tuh realisasikan dulu. Bu Angel. Belum realisasikan yang ulang tahun sebelumnya ya, Pak Iya. Brando ya. Oke, Pak Ketua, kita ngomong apa? Situ aja, Pak. Ayo, Pak. Karena laporannya tuh Pak Ketua yang bicara tuh kepala sekolah yang kasih lapor ya. Iya. Ini udah berpemarah terus.